Perkenalkan, nama aku Kartola Ambrasi Hombing dari Prodi Geofisika dengan NIM H10171241016. Perkenalkan, nama saya Melvin Yusua Immanuel Patiasina. NIM saya H10712410111. Saya dari Prodi Geofisika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misbah Al-Khair dari Prodi Geofisika dengan NIM H10712411027. Baiklah, di sini kami akan presentasikan PPT yang sudah kami buat mengenai pengantar hidrologi, yaitu materi distribusi curah hujan dalam suatu jangka waktu. Baiklah, untuk materi yang pertama mengenai pengantar hidrologi dengan tema distribusi hujan dalam satuan jangka waktu dengan latar belakang distribusi curah hujan adalah curah hujan berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu yang ditinjau, yakni curah hujan tahunan, bulanan, harian, dan juga jam. Harga-harga yang diperoleh ini dapat digunakan untuk perancangan sesuai dengan tujuan yang maksud. Di bawah ini akan dikemukakan perhitungan debit banjir sungai dengan daerah pengairan kecil, yang di cara pemikiran dan cara perhitungan curah hujan jangka waktu pendek untuk menentukan volume, debit konstruksi seperti gotong royong, saluran, samping, dan lain-lain. Di slide berikutnya, yang pertama, intensitas curah hujan. Curah hujan jangka pendek dinyatakan dalam intensitas per jam yang disebut intensitas curah hujan dalam satuan meter per jam, milimeter per jam. Intensitas curah hujan rata-rata dalam satuan jam 1 dinyatakan dalam rumus sebagai berikut yang bisa kalian lihat di dalam PPT kami. Dengan rumus kedua, ketiga, dan yang terakhir rumus yang di atas PPT ini dengan penjabaran. Rumus ini disebut dengan rumus mononome dan merupakan rumus variasi dari rumus 3.9 dan rumus 3.8 sampai 3.10 adalah rumus-rumus intensitas curah hujan untuk curah hujan jangka pendek. Rumus 3.11 digunakan untuk menghitung intensitas curah hujan setiap waktu berdasarkan data curah hujan harian dalam 1 sampai 411. Dengan satuan I, intensitas curah hujan milimeter per jam, T, lamanya curah hujan per menit atau dalam waktu jam, A, B, N, dan M, tetapan, R24, curah hujan maksimal dalam 24 jam dalam satuan milimeter. Baik, cara perhitungan intensitas curah hujan. A. Perhitungan dengan cara kuadrat terkecil. Cara ini adalah cara untuk menentukan tetapan-tetapan A, B, dan N dalam rumus-rumus 3.8 sampai 3.10 yang dikemukakan dalam satu berdasarkan cara kuadrat terkecil dengan menggunakan data curah hujan. Cara perhitungan adalah sebagai berikut. 1. Pertama-tama diambil 8 jenis lamanya curah hujan 1 menit, 5, 10 sampai 120 menit. Semua curah hujan yang bersangkutan dengan kedelapan hal ini disusun bersama data curah hujan sebuah stasiun pengamatan. 2. Harga-harga tersebut di atas digunakan dalam perhitungan kemungkinan lebih dengan cara IY dan lain-lain yang dikemukakan dalam 3.2.2. Kemudian diadakan perhitungan intensitas curah hujan atau mm per jam yang bersangkutan dengan ke-8 harga untuk setiap tahun kemungkinan problem year. Dengan menggunakan ke-8 harga dalam setiap tahun kemungkinan itu, maka diadakan perhitungan tetapan-tetapan dengan cara kuadrat terkecil. Ini ada cara dan rumus. Cara ini membutuhkan perhitungan dan pekerjaan yang banyak seperti pembacaan dan penyusunan data-data curah hujan untuk setiap T pada kertas-kertas pencatatan curah hujan otomatis. Selanjutnya, cara ini membutuhkan perhitungan dan pekerjaan yang banyak seperti pembacaan dan penyusunan data curah hujan untuk setiap T pada kertas-kertas pencatatan curah hujan otomatis sepanjang pengamatan yang lalu. Nah, ini dia tabel-tabel pertama, tabel perhitungan 3 jenis rumus intensitas curah hujan.
Jenis 1 I sama dengan A per T per B. Jenis 2 I sama dengan A per T kuadrat. Nah ini ya teman-teman. Selanjutnya harus diadakan pemeriksaan mengenai rumus yang paling cocok digunakan. Kemudian selanjutnya ini harus diadakan pemeriksaan mengenai rumus-rumus yang paling cocok digunakan. Harga-harga I dari rumus-rumus 3.15, 3.16, dan 3.1 yang didapat dengan menggantikan harga-harga dalam kolom 2 pada tabel 3-3 tercantum dalam kolom 14, 16, dan 18 pada tabel yang sama. Deviasi antara harga-harga ini dengan data yang tercantum dalam kolom 3 tercantum berturut-turut dalam kolom 15 dan dalam tabel yang sama. Demikian kurva-kurva yang dihitung tercantum dalam GBR 3-8. Dengan menelaah rata-rata M sama dengan overline A dan GBR 3-8 dapat ditentukan bahwa untuk keadaan ini jenis I sama dengan A per T pangkat N memberikan hasil yang optimum sebagai rumus intensitas curah hujan. Kemudian ini tabel perhitungan kecocokan rumus-rumus intensitas curah hujan. Terus kemudian ini ada kurvanya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Distribusi curah hujan yang bervariasi berdasarkan jangka waktu seperti curah hujan tahunan, bulanan, harian, dan per jam. Data curah hujan ini digunakan untuk merencanakan berbagai infrastruktur seperti gorong-gorong dan saluran. Beberapa rumus intensitas curah hujan telah dikembangkan untuk menghitung curah hujan jangka pendek. Di antaranya ada rumus Talbot tahun 1881, kemudian Sherman tahun 1905, dan Mononobe tahun 1953. Rumus-rumus ini membantu menghitung intensitas curah hujan berdasarkan durasi hujan dan curah hujan harian maksimum dengan menggunakan tetapan-tetapan tertentu. Sekian presentasi dari materi kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Masih. Terima kasih semua.